Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pemirsa VS Studio. Kali ini saya ada di sebuah jalan. Ini di tengah perkebunan ya. Jadi apa sih yang mau diungkap gitu? Sebenarnya nggak ngungkap apa-apa. Kita hanya ingin ingin melihat di sini sering banget nih terjadi kecelakaan itu sampai itu ada tanda-tanda rambu-rambu polisi itu banyak di sini ada, terus di sana juga ada untuk hati-hati. Sering terjadi kecelakaan, bahkan sampai yang kemarin di daerah sini viral juga itu ada kecelakaan yang sampai meninggal gitu ya, sampai meninggal. Terus yang terakhir kemarin ini di belakang ini ya, di depan saya ini ada sungai kecil, itu mobil nyemplung ke situ. Nah, jadi di daerah sini ini sangat rawan ya, rawan banget kecelakaan. Sebetulnya saya itu hanya ingin bahas rumor gitu ya. Nah, rumor itu ya biasanya gini. Orang kalau terjadi kecelakaan di jalan raya biasanya kan umum rumornya itu, mitosnya lah ya, di jalan itu ada begini, ada begitu. Itu selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal gaib lah ya, hal-hal yang ya muskil lah gitu. Itu udah umum di negara kita kan kayak gitu. Saya juga bosen sampai ada yang minta, oh ini diusut Pak gimana, katanya sering ada gangguan gitu. Nah, saya sebenarnya pengen melihat sebetulnya secara psikologis lah, dari segi kontur, dari segi lalu lintas itu seperti apa sih, seberapa besar pengaruh gitu ya, pengaruh sebuah landscape, sebuah jalan mempengaruhi psikologi seseorang sehingga sering terjadi kecelakaan. Nah, saya akan melihat dari si logika saja ya. Nanti akan saya review seperti apa. Nanti akan saya coba jalan dari sana nyampe sini atau dan sebaliknya ya, dari barat ke timur dan timur ke barat ya. Terus biasanya juga sering kalau yang namanya kecelakaan ya, biasanya kalau yang namanya kecelakaan itu kadang orang mikirnya sampai terlalu imajinasinya terlalu tinggi, yaitu tentang korin. Banyak orang menyatakan bahwa kalau orang meninggal gitu ya kecelakaan ditarik korinya, ditanya begini, ada yang bilang disandra oleh penunggu jalan dan sebagainya. Nah, saya sebenarnya sangat nggak setuju gitu ya, sangat tidak setuju dengan model-model seperti itu, bahwasanya orang meninggal karena kecelakaan terus dikait-kaitkan korinya, terus kemudian dibikin konten. Ya saya sih nggak menyalahkan orang bikin kontennya, nggak nyalain sih ya. Namanya sesuatu yang viral tuh biasanya ya jadikan pansos, itu hal umum gitu, umum banget. Cuman saya hanya minta untuk kita terutama umat muslim untuk tidak gampang sekali kita mengambil kesimpulan, mempercayai tentang orang yang meninggal ditarik korinya gitu ya. Mungkin nanti penjelasannya akan saya jelaskan nanti di akhir video agar lebih mudah dipahami. Jadi ini suasananya, coba dilihat yuk. Ini daerah yang sering banget terjadi kecelakaan ini. Di tengah sebuah perkebunan tebu. Ini kita ada di tengah-tengah perkebunan tebu. Jalannya ini menuju ke arah daerah mana? Rawajitu ya? Ke daerah Rawajitu. Ini ke daerah pelosok, masuk ke daerah pelosok arahnya. Nah, ini di sini kemarin ya terakhir nih mobil nyemplung nih. Mobil Innova nih ya, nyemplung ke sini. Nyemplung di mana? Oke, kita akan coba nanti naik mobil, kita review lah ya jalannya seperti apa gitu. Oke, yuk ikutin terus pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilahi ta'ala wa bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati ya, ini banyak gangguan, ini di jalan banyak gangguan.
fokusin di hati Allah, Allah gitu aja, biar yang ganggu dia nggak dekat. Rep lurus, Rep, jalan. Itu jalannya, ikutin aja jalannya, Rep. Itu merangkak dia. Tarik, Rep, pakai napas kamu, tarik, 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 pakai napas, tarik, terus, terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama siapa ini? Ini kok jalannya merangkak-merangkak dari tadi ya? Tangan kamu kenapa? Patah tangannya. Oh, tangannya patah. Agak mundur, jangan di situ. Oh, minta tolong. Kenapa? Sakit tangannya. Oh, tangan kamu sakit. Kenapa? Sakit kenapa? Kamu tadi ngelihat saya kan di sana? Minta tolong. Oh, mau minta tolong, kamu nggak bisa, tangannya tak tinggal di jalan itu. Nyari tangan saya. Oh, tangan kamu hilang? Iya. Enggak, kenapa tangannya hilang, kenapa? Tabrak. Oh, ditabrak. Iya. Oh, kamu lagi ngapain kok di situ kok ketabrak? Ini pengakuan dia. Ini tangan sebelah kanannya yang di bahasanya itu hilang. Ini dia berdarah-darah, ngerangkak sih. Tak lihat ngerangkak, makanya Arif tak suruh fokus ke situ. Itu ketabrak apa? Nggak sampai ketabrak apa kok bisa tangannya nggak ada? Tabrak mobil, ngaku tabrak mobil. Berarti kecelakaan. Iya. Oh, kamu ini korban kecelakaan. Oh, tangannya sampai putus. Nggak bisa jalan ya? Kok ngerangkak terus kamu? Yang kanan juga sakit. Oh, yang kanan kakinya juga sakit. Kan? Saya bingung, saya minta tolong. Oh, bingung minta tolong. Kan banyak yang lewat, nggak minta tolong? Saya tidak tahu. Tidak ada yang mau menolong. Oh, nggak ada yang mau menolong. Nggak bisa ngelihat kamu sih. Ya, nggak bisa ngelihat ya. Saya minta tolong. Dilawan Mas Ari, dilawan Mas, itu banyak nyerang sampean Mas. Kalimat la ilaha illallah aja itu mental dia nanti. Ini lagi ada gangguan tuh. Dua. Oh, kamu ini kecelakaan, ketabrak di situ. Emang di situ sering terjadi. Selain kamu ada nggak yang sama kayak kecelakaan? Oh, kamu lihat. Di situ saya minta tolong yang di situ. Oh, sampean minta tolong. Tapi nggak ada yang mau nolong. Saya minta tolong. Itu kan di jembatan itu ada mbah-mbah itu di situ. Ya nunggu. Iya. Apa? Nggak minta tolong sama mbah-mbah itu? Saya tidak kenal. Oh, nggak kenal. Selain itu yang kecelakaan kayak kamu ada lagi di situ? Iya. Ada. Itu yang perempuan itu ada, itu kayak sosok perempuan sih. Udah. Oh, ini berarti kamu ke sana sini nyari tangannya hilang. Oh, tangannya putus, hilang ketabrak mobil. Hilang tangan saya. Saya minta tolong yang di situ. Nggak ada yang mau nolong. Di situ nggak ada yang nolong. Di situ dijaga. Ada yang jaga di situ. Oh, jin juga yang jaga. Kamu nggak berani nembus di situ? Bisa. Saya cuma di situ. Gitu. Saya tadi minta tolong. Ini kalau bahasa kerennya lah ya. Ini yang kecelakaan ini jangan salah tafsir. Ini bukan arwah ya.
Jadi jangan salah tafsir, ini bukan arwah orang yang kecelakaan meninggal, bukan. Orang kadang nyebutnya dia itu korin gitu ya, korinnya orang meninggal gitu, habis kecelakaan biasanya di situ. Biasa kalau paranormal itu ya sering narik-narik korin orang kecelakaan. Tapi gini, oke lah ini, tadi saya memang waktu di awal itu, di jembatan itu saya ngeliat sih dia lagi ndelosor gitu kayak ngerangkak-ngerangkak gitu emang. Ini berdarah-darah gitu. Cuman ada yang aneh aja sih. Ada yang kepalanya buntung di situ juga. Itu ada yang kepalanya hilang itu. Itu masuk air. Oh, masuk air. Ya, Oh, kenapa? Tabrak kecelakaan juga. Kamu nggak kenal sama dia? tidak tahu. Oh, nggak tahu. Ini beda, celakanya beda. Kamu kok basah juga ini? Saya ini bau-bau air ya. Saya merangkak dari air keluar. Oh, merangkak dari air keluar. Iya. Tapi kayaknya gini deh. Kamu mau ngaku nggak apa-apa. Satu. Sekarang saya buktiin. Ya, mungkin kalau nggak jeli gitu ya. Kalau nggak jeli, jelas ketipu. Ini ada yang aneh nih. Ini di punggungnya ini ada kayak nonjol ini ya. Ada kayak nonjol. Nah, ini kesini nih kayak nonjol nih. Nah, ini ada nonjol. Sekarang coba kamu ke bentuk aslinya, ayo. Ayo ke bentuk aslinya. Kamu aslinya dari air, yo. Ayo. Bentuknya kamu. Ayo, wujud aslinya, ayo. Ayo, wujud aslinya, ayo. Tidak tahu. Tidak tahu. Bukannya nggak tahu, kamu jangan bohong kamu. Kamu itu dari air kok. Kamu nipu orang lain bisa, nipu saya nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, berubah. Ayo, jangan bohong kamu. Ayo. Nah. Nih. Kamu lo ular lo bentuknya. Ini aslinya ular bentuknya. Enggak, apa niat kamu coba? Kamu niat kamu apa ngaku-ngaku? Kecelakaan ngapain? Enggak, niat kamu apa? Kamu pikir saya bisa dibohongi? Oh, kamu nyari korban. Berarti kamu waktu saya di sana kamu berubah kayak gitu ya? Tahu gitu ya? Tahu saya ke sana gitu, ngeliat gitu, ya? Ya sekarang gini dah. Ini tadi ngaku korban. Ini bukan sama sekali. Kalau nggak jeli gitu ya, kalau nggak jeli kita ya ketipu. Dia ngaku-ngaku. Ini ular hasilnya dia dari air, makanya dia ngomong kok dia naik dari air merangkak gitu kan, aneh aja gitu kan. Kamu udah kejebak sama saya, udah kejebak kamu. Untuk apa? Nah, ya sekarang saya tanya, kamu itu ngaku-ngaku kayak gitu ya nggak ada artinya buat saya, nggak ada artinya. Untuk kepentingan kamu. Ya tapi untungnya kamu salah, kamu bohongi saya. Banyak yang tidak tahu. Oh, banyak yang nggak tahu. Ya saya tahu lah. Karena itu saya pakai logika lah, caranya itu pakai logika aja. Itu nggak segampang itu. Di situ banyak teman-temanmu di air itu. Ya, itu saya. Banyak. Itu penjaganya. Oh, penjaganya. Ada 2 harimau. Ada 2 harimau juga. Iya sih ada 2 harimau, tapi di seberang kali ada. Ya tapi nggak tahu itu teman kamu apa bukan. Terus Pintu masuk. itu pun jaga pintu masuknya. Terus tugas kamu tuh apa sih kerjanya di situ? Nyari mangsa yang gimana maksudnya? Saya Nyari mangsa yang gimana maksudnya? saya keluar. Keluar terus? Saya cari yang nasibnya kurang bagus. Oh, cari dari manusia yang nasibnya kurang bagus. Yang dicari apanya? Nyari apanya? Sombong. Sombong? Kok suka yang sombong? Sombong itu yang seperti apa kamu? Kalau kamu tahu yang sombong yang gimana maksudnya? Saya sudah mengikutinya. Lah kan di situ tempat orang liwat aja, orang lalu lalang bawa kendaraan kok. Kamu suka ngikuti di kendaraan itu?
Tapi kan kamu nggak bisa nyelakai mereka. Iya, saya cuma mengganggu. Ganggu aja, nggak bisa nyelakain kan kamu. Saya tinggal tunggu. Tinggal nunggu kalau. Saya. Ya. Jadi kalau ada yang kecelakaan gitu, tapi kamu ngaku-ngaku ya nggak bisa lah. Memang kamu bisa nyelakain manusia di situ, enggak? Saya suka. Suka bau darahnya. Suka bau darahnya itu. Suka kerumun. Suka rame. Oh, jadi rame. Cari teman. Oh, jadi rame. Ya, tempat saya biar tidak sepi. Sekarang saya tanya, berarti kamu itu tadi bukan karena kecelakaan kan? Tangannya itu masih utuh kan? Kamu bohong kan tadi ya? Ya. Ngaku-ngaku kan? Jadi ngaku-ngaku jadi arwah kecelakaan itu. Tidak bohong. Enggak bohong lah, ini nyatanya tangannya sekarang bisa, kakinya bisa. Ini wujud kamu ular jelek lagi bentuknya. Ini baunya amis. Ya nggak apa-apa sih, cuman pengen tahu aja sih di situ. Itu yang ada yang kayaknya kepalanya buntung deh itu. Itu kepala buntung jin biasa seperti kamu apa kecelakaan juga? Tidak tahu itu. Oh, nggak tahu. Ya coba diajak ngobrol. Saya tidak mau. Nggak mau. Saya tidak suka. Kenapa nggak suka? Saya dengannya. Iya. Saya tidak suka. Ya, dia dari sana. Dari seberang. Yang bawa kakek tua. Oh, yang bawa kakek tua. Oh, toh bukan. Saya tidak mau. Bukan korban kecelakaan, bukan. Oh, berarti sama jin biasa lah, ngampar gitu. Kolon. Koloni. Oh, maksudnya ada kelompoknya. Iya, saya tidak suka. Oh, nggak suka. Kamu sendirian sukanya? Iya, saya nyari teman. Nyari teman. Saya keluar. Saya pulang lagi. Ya. Oh ya udah, makasih ya informasinya. Karena informasi ini penting bagi saya gitu. Saya tidak mau. Saya tidak mau keluar. Nggak mau keluar dari sini? Ya. Lah kenapa nggak mau? Seneng. Ya kamu nggak bakal kuat. Ini manusia ini. Ini manusia. Ayo keluar yuk. Pulang. Mau pulang nggak? Ya kamu nggak kuat lama-lama di sini. Saya mau tidur. Mau tidur. Saya nyanyiin ya biar tidurnya enak ya. Ya tak nyanyiin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo pulang. Mau pulang nggak? Pulang. Mau pulang? Ya. Nggak bisa keluar. Makanya jangan pengen di badan ini, badan manusia mau ke tempat. Pulang. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bang Rip di dadamu, Bang Rip suaranya nanti di dadamu, hilang lagi. Suaranya nggak ada. Ada suaranya. Baiklah ya, jadi pemirsa PA Studio sekalian, saya hanya sedikit memberikan gambaran lah ya. Banyak pertanyaan dari para fan, dari rekan-rekan semua secara online. Sekarang kan lagi viral ya, pokoknya semuanya bukan sekarang, udah lama. Lampunya nggak arah orang sini.
Maksudnya gini, nah hadapin ke saya gitu, biar terang. Jadi berita yang lagi viral itu adalah ketika terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas di sebuah jalan, hal sekarang ini yang viral itu akan menjadi apa ya, menjadi sebuah hal yang menarik, dianggap suatu yang menarik untuk dikuak secara sisi kegaiban ya, dari sisi mistis. Dan yang paling umum adalah yang terjadi adalah kontennya yang berkaitan dengan penarikan ya, penarikan dari, kalau zaman dulu ya, zaman dulu saya masih ingat banget, zaman dulu itu kalau ada hal yang sifatnya dianggap kematian yang nggak wajar gitulah ya, termasuk kecelakaan lalu lintas, itu dipanggil arwahnya. Tapi sekarang itu sudah mulai bergeser, orang sudah mulai banyak berubah pola pikirnya. Bagi saya sesuatu yang kemajuan lah ya, yang dulu memahami bahwa orang meninggal itu ditarik masuk ke tubuh seseorang itu arwahnya, sekarang sudah nggak ke situ lagi. Tapi sudah mulai bahwa diyakini bahwa orang meninggal, baik itu dalam keadaan apapun, dia akan meninggalkan sosok pendampingnya yang disebut dengan korin. Ya, semuanya apalagi orang muslim itu sangat nggak mungkin lah ya, nggak mungkin mereka nggak mempercayai adanya korin, karena itu sesuai dengan hadis Nabi, di Al-Quran juga ada. Yang dulu orang mempercayai arwah, sekarang sudah mempercayai bahwa itu korin. Ya, bahwasanya orang meninggal itu korinnya atau jin pendampingnya dari dia lahir di situ akan ada di situ, sehingga banyak sekali digali informasi, dibuat sedemikian rupa lah ya kontennya untuk menarik ya, untuk menarik dilihat, sambil dibuat yang ini itu. Bagi saya memang sangat mulai berubah, dan bagi saya itu alhamdulillah bahwa orang tidak lagi mempercayai itu adalah sebuah arwah ya, karena arwah kaitannya dengan ruh itu sesuatu yang mustahil. Arwah atau ruh yang orang sudah meninggal dimasukkan orang yang masih hidup, itu kan bagi orang Islam itu hal yang batil, Pak, percayaan begitu. Sekarang sudah beralih ke masalah orang meninggal, ruhnya, arwahnya masuk ke alam barzah, disisakan korinnya. Nah, korin ini sekarang yang menjadi objek digali informasinya. Tapi bagi saya, permasalahan sekarang yang terjadi adalah kita nggak mungkin 100% mempercayai apa yang ditarik ke dalam mediator itu adalah korin orang yang meninggal di situ. Itu yang saya pelajari, saya pahami ya, saya bertahun-tahun sering ngadain acara seperti ini. Banyak sekali dengan orang begitu cepatnya ya langsung percaya ketika menarik mediator, atau orang kesurupan dia mengaku orang kecelakaan di situ tuh langsung percaya apa adanya. Itu bagi saya itu yang saya nggak setuju, karena apalagi dengan serta merta langsung gitu ya, langsung misalkan begini, si A ini meninggal karena sebuah kecelakaan, kemudian ada orang spiritualis ke situ narik korinya, langsung dipercaya, oh ini korinya si A, kemudian begini digali informasi yang banyak gitu ya, sehingga banyak orang percaya. Nah, itu saya nggak cocok. Kenapa? Saya pakai logika sederhana saja. Dunia jin itu begitu banyak. Lalu apakah yang banyak itu sudah pasti yang ditarik itu adalah korinya orang yang sudah meninggal? Karena apa? Di dunia jin itu ketika menarik satu kori itu ibaratnya itu mencari jarum di dalam jerami gitu loh, bahasa pepatahnya mencari itu sangat sulit, bukannya nggak bisa, sangat sulit sekali. Karena apa? Jin itu diberi kemampuan untuk bisa berubah wujud ya. Kalau orang Jawa bilang mencolo putra, mencolo putri. Nah, bisa saja jin itu berubah wujud, mengaku-ngaku. Yang paling banyak adalah mengaku-ngaku menjadi orang yang meninggal di situ. Itu yang paling banyak terjadi. Nah, kita sebagai seorang muslim ya, itu bagi saya tidak boleh langsung percaya 100% gitu ya, 100%. Ya percaya korin itu ada, itu wajib bagi saya itu percaya. Tapi mempercayai yang ditarik masuk mediator adalah korin orang yang sudah meninggal, nah itu bagi saya jangan percaya 100%. Bukan nggak boleh percaya, jangan percaya 100%. Mungkin dari 100%, 1%-nya saja, 99% jangan. Karena itu tadi, saya sendiri saja harus bekerja keras untuk teliti gitu ya. Ketika menarik jin itu yang mengaku-ngaku seperti tadi contoh yang dimasukkan Arif. Ketika saya waktu saya melakukan cek lokasi, itu saya tahu itu ada sosok seperti habis kecelakaan, itu wujudnya laki-laki, itu tangannya hilang, dia tuh merangkak gitu. Oke, saya bilang ini nanti aja saya tarik gitu kan. Tapi ketika tadi ditarik masuk ke Arif,
saya teliti ya, biarkan dia ngomong bahwa dia itu kehilangan tangan, kecelakaan mobil, oke saya biarin tuh. Ketika terjadi komunikasi, saya meneliti sebenarnya di badannya ini pasti ada unsur-unsur yang menarik untuk bisa dijadikan patokan bahwasanya ini penipuan atau tidak. Makanya harus jeli gitu ya. Yang saya lihat dari Arif tadi, di punggungnya kok aneh gitu loh. Di punggungnya itu kayak ada sisik, terus kemudian kayak buaya gitu loh, agak lancip gitu. Ini kan aneh, nggak mungkin lah seperti itu gitu. Terus ada sifat air di situnya. Oh, ini berarti dari air. Makanya saya pancing terus, dia ngomong, baru ketika semakin dia memberikan informasi, kita semakin seolah-olah percaya aja gitu, percaya aja. Nah, tapi sebetulnya saya meneliti gitu ya, ke belakang, barulah kita cari titik kelemahannya. Ya, kita paksa dia untuk berubah ke wujud aslinya. Ternyata memang benar bohong, dia tinggal di air. Dia tahu orang-orang di situ mungkin yang datang penasaran, pengen nguak tentang masalah kecelakaan, tapi akhirnya dia itu ya itu tadi bohong gitu ya, bohong. Ini hanya salah satu contoh kecil dari mediator tadi, salah satu contoh kecil yang terjadi di dalam proses sebuah mediumisasi dari korin-korin orang yang sudah meninggal. Saya sendiri tidak langsung percaya 100%. Harus ada teknik ya, harus teliti benar bahwasanya jin itu di suatu tempat itu pasti suka sekali menyesatkan. Terus kemudian ada lagi bahwa seolah-olah korin orang yang sudah meninggal itu tahu segala hal. Ini yang kadang bagi saya itu sangat keliru. Dianggapnya begini. Ini logikanya kita adalah begini. Kalau korin itu mendampingi seseorang sejak kecil sampai dia meninggal, berarti banyak hal yang dia tahu. Banyak hal korin ini yang tahu tentang perjalanan hidup seseorang dari A sampai Z. Padahal nggak seperti itu. Tujuan korin utama, tugas korin itu yang dia ingat adalah dia menyesatkan. Dia itu adalah penggoda, dia itu pengganggu. Dia itu adalah sebagai pemanas nafsu kita. Jadi ingat, tujuan utama korin itu adalah sebagai pembisik di hati kita, nafsu kita untuk berbuat dari hal-hal yang buruk. Sehingga bagi saya korin itu nggak terlalu peduli kok dengan sejarah seseorang, itu nggak terlalu peduli. Si A ini misalkan korin itu ngikuti kita ya, kita itu ngapa, itu bagi dia tuh nggak penting. Yang penting itu gimana caranya, bagi dia itu selalu menggoda diri kita untuk berbuat maksiat. Itu yang paling penting bagi mereka. Sehingga korin itu bukan asisten kita, bukan sekretaris kita, atau bukan sesuatu yang tahu segalanya tentang kita, itu enggak. Ketika seseorang itu meninggal, maka korin itu tinggal akhirnya menjadi jin ngampar, menjadi kembali ke asal mereka, menjadi jin seperti biasa gitu ya, menjadi jin seperti biasa. Dan dia tidak selamanya ingat gitu. Nah, inilah yang menjadi kekeliruan kita bagi saya. Ini pola pikir ya, cara pandang saya bahwa korin itu tidak ingat segala hal, sehingga mencari jawaban, mencari informasi dari korin orang yang sudah meninggal itu tidak bisa dipegang 100% karena mereka itu tidak ingat semuanya. Ya. Apalagi ada yang sampai mencari silsilah keturunan ini itu ya nggak mungkin lah mereka itu ingat, karena daya ingat mereka, memori mereka itu berbeda dengan manusia. Jangan disamakan ya. Kehidupan mereka saja sudah beda, pola pikir mereka saja sudah beda. Kita melogikakan seperti kehidupan kita, ya nggak nyambung nantinya. Jadi jin itu tidak terlalu peduli dengan kehidupan manusia, terutama adalah mengingat memori mereka. Yang mereka ingat adalah kehidupan mereka sendiri. Jadi bagi saya yang pertama tadi adalah kita tidak boleh percaya 100% terhadap mediator atau mediumisasi yang mengatasnamakan korin orang yang sudah meninggal. Kan itu harus diteliti secara jeli. Sebetulnya yang masuk itu jin model apa, seperti apa, asalnya dari mana. Terus yang kedua, korin itu bukan asisten yang dia selalu ingat kehidupan seseorang, enggak. Mereka memiliki memori yang tidak sebagus manusia, ya. Tidak memiliki, sehingga tidak mungkin kita menggali informasi, kemudian informasi itu menjadi acuan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa apa yang disampaikan korin ini 100% benar, itu nggak bisa. Terus kemudian jin di sekitar wilayah di mana tempat terjadi kecelakaan bisa saja jin apa saja menipu gitu ya, dia memalsukan diri, merubah wujud menjadi orang yang kecelakaan di situ karena dia mungkin melihat, sehingga dia merasa senang ketika ditanya, terus kemudian memberikan informasi, terus kita percaya. Itu senang banget mereka, ya, senang, merasa mereka ini diperhatikan dan merasa mereka ini menang karena apa? Manusia itu dianggap goblok gitu ya, dianggap aneh mempercayai mereka gitu ya. Sehingga bagi jin ini adalah kemenangan ketika jin ini adalah dipercaya oleh kita. Nah itu, jadi intinya adalah
saya ingin berbagi lah ya, sharing bahwasanya orang banyak lah bikin konten yang membuat, yaitu tadi narik korin orang yang sudah meninggal, menarik korin orang yang tersesat dan sebagainya. Ya memang bukan berarti nggak ada seperti itu, ada. Cuman bagi saya untuk di zaman sekarang ini, ya saya sendiri juga bukan orang sakti, bukan orang yang ngerti segala-galanya, tapi saya mempelajari banyak hal, bukan hanya secara metafisik, tapi secara logika, ilmu sosial, ilmu mental, psikologi itu saya pelajari, sehingga pola-pola dari masalah jin itu seperti apa, insya Allah saya mempelajari ke arah situ, sehingga apa yang saya dapat adalah tetap pintar manusia timbang mereka. Hanya kadang kita ini karena tidak mampu melihat secara detail, kita mempercayai apa kata mereka. Kadang kita juga lupa dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab kita, misalkan jadi seorang spiritualis itu lupa akan tanggung jawab, bahwa ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab moral ketika membuat konten. Itu konten itu dipercaya orang, terus apalagi ya settingan, terus kemudian membuat konten ala kadarnya hanya demi mencari viewer gitu ya. Yaitu sih bagi saya sah-sah saja, itu hak mereka sih, hak mereka ya. Terus saya bukan menjelekkan, enggak, cuman kembali ke diri kita, ada punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial. Apa yang kita sampaikan ini kalau salah dipercaya itu kan sangat membahayakan. Sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang masih meragukan, sesuatu yang masih memiliki simpang siur, kemudian kita itu membuat suatu acara ala kadarnya tanpa maksudnya itu kita itu berpikir panjang, efek dipercayanya ya. Kalau itu sesuatu salah berarti menjadi dosa jariah untuk kita gitu ya. Sesuatu yang salah kok dipercaya kan menjadi dosa jariah. Kalau yang bagus sih orang jadi amal jariah. Ini yang saya khawatirkan adalah kembali kita sebagai seorang spiritualis ya, cobalah kita ini sedikit pakai hati nurani, apalagi kalau sampai kita membuat konten mengatasnamakan orang-orang yang sudah meninggal, orang yang dikenal itu ya kayaknya gimana ya, orang menontonnya mungkin dari keluarganya yang meninggal, itu kan gimana lah perasaannya gitu ya. Seharusnya kita itu kalau orang sudah meninggal ya sudah, kita doain aja, bukan berarti harus dibikin sesuatu yang heboh gitu ya, menambah heboh, menambah bingung masyarakat untuk itu. Jadi mungkin kiranya hanya itu ya, sedikit pengetahuan. Mungkin juga saya banyak salahnya ya, mungkin saya juga banyak salahnya karena kembali bahwa saya juga doif yang tidak mungkin 100% benar, tapi saya hanya berdasarkan pengalaman selama ini saya itu dalam berspiritual, pengalaman saya dalam mediumisasi, pengalaman ya saya bertemu dengan banyak kasus gitu ya, yang itu saya menarik sebuah kesimpulan, pelajaran banyak yang saya dapat, sehingga saya tidak serta-merta harus bilang begini itu enggak. Saya takut apa yang saya bilang ini salah kemudian Anda percaya. Intinya kembali ke yang sering banget saya katakan, bahwa memahami hal gaib itu biasa aja, menonton hal-hal yang sifatnya spiritual, supranatural, ya biasalah, nggak usah nemen-nemen gitu ya, anggap aja hiburan gitu, ya hiburan, tontonan, pokoknya pepesan kosong, no problem ya. Bahkan melihat konten saya ini dianggap alah cuman hiburan, nggak ada artinya, itu malah lebih baik bagi saya. Nonton acara horor, mistik, supranatural, Anda berpikir cuman hiburan aja gitu, nggak usah dipercaya, itu samalah cocok itu. Termasuk konten saya dianggap hiburan, nggak apa-apa. Bagi saya itu lebih baik daripada harus Anda mempercayai malah salah kepercayaannya. Itu bagi saya lebih baik Anda menganggap ini adalah tontonan nggak ada artinya, itu lebih baik, malahan lebih baik seperti itu daripada itu tadi mempercayai malah kita salah tafsir. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, bila ada kesalahan itu semata-mata dari saya sendiri. Kepada Allah saya mohon maghfirah, mohon ampun, dan kepada pemirsa semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penutupannya udah di mobil. Awakmu nang akun dhisik. Ya pemirsa ya, sekarang kita coba jalan dari arah barat jembatan tadi ya. Kita lihat nih jembatannya di sebelah sana ya, di sebelah saya ke timur, ini ke arah timur, saya dari barat. Jadi ini hampir ke sana aja ya, ke jalan. Nah ini kita habis nurun ya.
Itu kita ini kan jalannya bagus nih. Secara psikologis kita ini sepi jalannya pasti ngebut mikirnya. Ini jalannya ngebut. Agak ini tadi udah agak belok kanan ya, agak belok kanan. Ini mulai rame kendaraan, ini orang pulang dari, ini banyak orang ngarit. Nah ini mulus ya, ini jalannya mulus. Ini habis dari nanjak sedikit belok kanan, agak nurun. Nah ini itu dia nurun agak ke kiri. Nah ini posisi bahaya ini di sini. Kita kalau posisi biasanya jalan mulus bisa 100 kan, jalan 100. Nah, yang membahayakan ini di sebelah sini nih. Nah, ini bahaya. Nah, ini pas nurun banget. Nurun dari atas langsung belok. Nah, depan jembatan. Nah, itu kalau lurus bablas sana ya nabrak. Ini bahaya ini ya, secara kita orang nyupir terus mikirnya jalannya enak kan, dari sana ngebut terus. Ini jembatan tadi. Nah, sekarang kita coba dari sebelah timur ke barat, posisi landscape jalannya seperti apa. Oke ya pemirsa, sekarang kita dari arah timur ke barat nih, ke arah barat. Nah kita lihat nih ya, kita ini dari bawah nih mau nanjak. Nah itu tanjakan di depan itu ngiri. Nah ini jalannya bagus nih, positif. Orang-orang mikirnya kalau lewat jalan enak kan ngebut nih. Nah ini kita nanjak terus agak belok ke kiri dikit. Nah yang bahaya di sini, ini ada. Nah yang bahaya setelah nanjak dikit langsung nurun, ini tajam nurun. Ada 2 kali turunan. Nah ini langsung nurun. Ini posisi kalau mobil di atas jalan 80-100 itu agak ngelayang di sini. Nah terus kemudian belok kanan dikit. Nah itu ada jembatan, belok ke kanan, nurun. Nah ini bahaya banget di sini nih. Ini kalau jalan sampai 100 ngalamat, karena secara mata jembatan ini mempengaruhi pola pandang kita nih ya, kanan kiri itu jembatannya mempengaruhi ya, kita tahu-tahu agak grogi gitu kan. Nah, itu membahayakan banget. Jadi ini ya pemirsa tuh kontur jalannya ya, yang dimana sering banget terjadi kecelakaan di sini sampai ada yang meninggal. Jadi bagi saya sih dulu waktu jalannya belum bagus, ini belum aspal, ini masih jalan jelek, jarang ada kecelakaan itu, maksudnya jarang banget lah. Bahkan nggak dengar saya di sebelah sini tuh ada kecelakaan mobil nyungsep, mobil bablas gitu, enggak. Jalannya jelek karena mesti pelan-pelan gitu kan. Ini sekitar baru 2 bulan ya, 3 bulan inilah ya, paling kayaknya antara 2 atau 3 bulan ini jalan baru diaspal, ini mulus banget nih. Itu kalau ngeliat ke sana, otak kita ini sebagai supir tuh sudah mikirnya pasti pengennya ngebut, karena ini kan jalan di tengah perkebunan juga sepi, jalannya sepi gitu kan. Jadi mikirnya wah enak banget nih. Kalau bawa motor juga pengennya ya kayak Rossi ini ngebut. Nah itu jadi pemirsa, bagi saya lebih ke arah realistis lah ya. Dari saya melihat kontur jalan ya, bentuknya itu saya pikir lebih ke arah human errornya manusia. Kalau mikirnya sampai berlebihan lah ya, tentang ada gangguan gaib lah, ada gangguan itu saya nggak mikir. Tapi nanti kita coba ya untuk narik lah ya. Nanti kita kan tadi udah ke situ, udah tadi sedikit ada kontemplasi lah, walaupun dengan jalan kaki tadi ada kontemplasi dikit. Nanti kita mediatoran, kita ungkap lah di situ. Jadi kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda semua, bahwa atur pola pikir kita dalam memahami gaib itu harus dengan logika. Arahkan logika dulu, arahkan pola pikir kita itu secara logis, baru ya apakah itu nanti sesuai atau tidak. Jadi kita tidak mudah sekali untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa suatu perkara itu langsung dikaitkan dengan gaib. Mungkin kiranya itu ada manfaatnya untuk Anda semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.